baru dibangun di Padang dengan nama Aditya Warman. Namun kemudian nama itu tidak jadi dipakai. Sampai kini museum itu masih belum lagi bernama waktu dulu. Sekarang apa sebabnya nama museum tidak jadi memakai nama Aditya Warman? Tidak begitu jelas alasannya. Tapi kejadian ini menyebabkan banyak orang yang mungkin berminat untuk mengetahui siapa sebenarnya Aditya Warman dan apa hubungannya dengan sejarah masa lampau Minangkabau. Itu cerita dulu. Sekarang museum yang di Taman Melati namanya Museum Aditya Warman. Ini sekelumit kisah cerita siapa sebenarnya Aditya Warman. Ini waktu mau memberi nama gedung kebudayaan di Taman Melati diberi nama Aditya Warman, ada polemiknya. Jadi apa salahnya kita bercerita, mendengarkan riwayat benar atau salahnya, terpulang kepada yang pandai, yang pintar, siapa sebenarnya Aditya Warman. Pada tahun 1328 Aditya Warman diutus oleh kerajaan Majapahit ke negeri Cina. Jabatannya adalah sebagai ambasador yang bertugas untuk menjajaki kembali hubungan antara Majapahit dengan Cina. Misi Aditya Warman ini ternyata berhasil baik. Tahun 1330 ketika kembali ke Majapahit sebuah penghargaan, dia diangkat menjadi Werdamantri dengan gelar Arya Dewaraja Pu Aditya. Werdawanari ini adalah jabatan semacam Perdana Menteri. Tahun 1332 dikirim lagi misi kedua ke negeri Cina. Misi ini juga dipimpin langsung oleh Werdamantri yang ketika itu baru berumur 27 tahun. Hebat benar siapa dia sebenarnya dan siapa di kalangan istana yang mengatur kerajaan Damastraya yang dilupakan. Kira-kira sampai tahun sebelum berakhirnya abad ke-9 balik, tepatnya tahun 1894, Belanda berhasil mendapatkan buku Nagara Katagama di Istana Raja Cakrawanagara. Buku yang kesohor yang ditulis dalam tahun 1365 untuk memuji keagungan Raja Ayam Wuruk, yang menyebut kerajaan lainnya yang mempunyai hubungan dengan Majapahit. Di antaranya dalam negara Katagama itu antara lain disebut tentang adanya Nagari Melayu, Jambi, Palembang, Damastraya dan Minangkabau maksudnya. Di dalam tulisan itu tidak begitu dijelaskan tentang hubungan antara nagari yang disebutkan itu. Ada kesan bahwa Nagari Melayu adalah merupakan perhimpunan dari Jambi, Palembang, Damastraya, Minangkabau, dan nagari lainnya, dan juga disebut di dalam tulisan itu. Tahun 1920 sebuah batu bersurat dibawa dari Kedukan Bukit ke Jakarta. Kedukan Bukit itu terletak di kaki Bukit Siguntang Mahameru yang terletak tidak jauh dari Palembang. Dari apa yang tertulis itu di batu surat itu dapat diambil kesimpulan bahwa disebutkan Jambi, Palembang, Damastraya dan Minangkabau itu adalah merupakan nagari-nagari Melayu. Kalau begitu, mana yang disebut Damastraya
Westerneck menemukan di dekat Sungai Langsat, Sungai Langsek kalau keninya bahasa Minangnya, sebut batu besurat yang antara lain menceritakan bahwa di daerah sekitar situ terdapat sebuah nari yang bernama Damas Raya. Rupa-rupanya daerah itu merupakan bagian dari Minangkabau bagian dari Minangkabau Juwo. Hanya karena berada jauh dari pusat pemerintahan menyebabkan nagari itu berkembang menjadi semacam kerajaan yang berajat sendiri. Dalam batu besurat itu juga diceritakan tentang kedatangan misi Pamalayu yang diutus oleh Rajo Kartanegara dan Ri Singosari dalam kurang 1268 sampai 1292 ke Damasraya pada tahun 1275. Ketika itu yang memerintah adalah Rajo Muliwarmadewa. Jadi Rajo Muliwarmadewa. Mulu-mulu banyak para ahli mengira bahwa misi Pamalayu itu merupakan misi pertempuran untuk menaklukkan nagari itu. Tapi ternyata kemudian misi ini adalah dengan bertujuan damai, semacam kunjungan persahabatan untuk mengikat kerukunan para pemeluk agama. Bukti ini dapat dibaca pada Padang Alca yang ditemukan di daerah Singosari sendiri. Tulisan yang terdapat di Padang Alca itu bertahun 1286 dan menceritakan juga tentang kunjungan 4 orang menteri ke Damasraya. Tahun 1935 oleh Silinger, penulis buku Forgotten Kingdom in Sumatera, yang kurang Leiden tahun 1950, di Sungai Langsat ditemukan pula sebuah candi dari batu bata. Candi itu ditemukan beberapa meter dari tempat ditemukannya patung besar yang diperkirakan sebagai patung Adi Tuarman yang kini tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Di tempat candi itu juga ditempatkan prasasti yang antara lain menceritakan bahwa dalam tahun 1347 Adi Tuarman memperbaiki tempat itu untuk membuktikan kebaktiannya pada agama Buddha. Anak si Guntur, mama dari Ayam Wuruk. Misi Pamalayu kembali ke Singosari pada tahun 1293. Setahun setelah Kertanegara digantikan oleh Raden Wijaya yang bergelar Raja Kartarajasa Jayawardhana. Dalam rombongan ini ikut pula 2 orang putri, yaitu Dara Jingga dan Dara Petak. Dara Petak yang diantarkan oleh kakaknya karena akan dikawinkan dengan Raja Kartajasa Jayawardhana, dan Dara Petak menjadi permaisuri yang melahirkan 2 orang anak, yang lelaki bernama Jayanegara dan yang perempuan yang bernama Tribhuwana. Raja Kartajasa Jayawardhana meninggal pada tahun 1309 dan digantikan oleh Jayanegara yang memerintah sampai tahun 1328. Sesudah menghadiri pernikahan adiknya, rupanya Dara Jingga kembali Damasraya yang merupakan bahagian dari Minangkabau itu. Pada tahun 1305 di Siguntur, tidak berapa jauh dari Sungai Langsek, dia melahirkan Adi Tuarman. Sewaktu Adi Tuarman berumur 20 tahun, jadi sekitar tahun 1305, Pai Kai Majapahit diperkirakan
Perpergian ini atas nasihat dan anjuran dari adik ibunya sendiri, yaitu Darapeta, ibunda ke Ratu Kerajaan Majapahit. Waktu itu Rajo Jayanegara yang sedang memerintah tidak mempunyai anak laki-laki. Dalam keadaan kesehatan Rajo yang tidak begitu baik, kurang lasik sakit, maka peranan ibunda ratu yang dengan ketajaman pandang wanita Minangkabau, dengan ketajaman pandangan wanita Minangkabaunya, ia berusaha menampilkan anak kakaknya pada peranan yang lebih menonjol. Karena itulah agaknya Adi Teraman dipilih menjadi ambasador yang diutus untuk memperbaiki hubungan kembali dengan negara Cina telah rusak semenjak Raja Kartanegara mencederai muka utusan Kublai Khan. Ketika Raja Jayanegara meninggal tahun 1328, ia digantikan oleh Ratu Tribhuwana yang menurut adat Minangkabau yang bersilsilah keturunan menurut garis ibu adalah merupakan adik dari Adi Tiwarman, dan Ayam Wuruk, anak Ratu Tribhuwana yang naik tahta tahun 1352, menurut silsilah keturunan orang Minangkabau adalah orang Minangkabau, kemenakan dari Adi Tiwarman, sebab berasal dari nenek perempuannya orang Minangkabau. Orang-orang Damansaraya walaupun secara pemerintahan mengembangkan kerajaan sendiri, namun masih tetap menganggap berpusat Pariangan Padang Panjang. Kembali ke Minangkabau. Dalam masa pemerintahan Ratu Tribhuwana, Majapahit dilanda pemberontakan daerah. Dalam membasmi pemberontakan ini, Gajah Mada sangat berjasa, terutama dalam membasmi pemberontakan Sadeng. Ia menyebabkan Gajah Mada diangkat menjadi patih. Dengan pengangkatan ini, kedudukan Adi Tiwarman menjadi kurang menonjol. Tahun 1343, nampaknya Adi Tiwarman tidak lagi dibutuhkan dalam pemerintahan, sehingga ia memutuskan kembali saja ke Damansaraya. Di Candi Jinalaya dekat Malang ada sebuah patung orang yang memegang pedang. Patung ini dipersembahkan untuk Adi Tiwarman. Prasasti yang menyertai patung ini berukuran prasasti yang menyertai patung ini bertahun 1343. Kembalinya di Sungai Langsat antara lain disertai keinginan untuk naik ke pusat kekuasaan Kerajaan Minangkabau. Tahun 1356 disertai dengan beberapa pengawalnya, Adi Tiwarman sampai ke salah satu tempat di pinggir Danau Singkarak. Ia menyampaikan keinginannya kepada penguasa di Pariangan Padang Panjang bahwa ia akan menjadi raja di Minangkabau. Terhadap keinginan Adi Tiwarman ini datang tanggapan yang berbeda dari kedua tokoh penguasa ketika itu, yaitu Datuk Ketumanggungan yang menyatakan kurang setuju. Namun demikian Adi Tiwarman diterima juga di Pariangan Panjang yang dijadikan minantu. Tetapi nampaknya ketika cocokan ini berlangsung terus, tetapi nampaknya ketidakcocokan itu balansuang tawi manarwi. Adi Tiwarman kemudian memindahkan pusat kerajaan ke Pagariluang. Di sikolah ia meninggal pada tahun 1378 dan digantikan oleh anaknya Ananggawarman
Begitulah antara lain cerita dari David S. Saifuddin dalam Sumatera Barat Reses Bruten tahun 1970 nomor 1 terbitan Universitas Full Inggris